Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika dasar, yaitu tentang soal cerita yang menyangkut perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi soal-soal cerita ini nanti kita akan membahas bagaimana cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan bagaimana pula cara mengerjakan serta trik-trik cepatnya untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Kita mulai dengan soal nomor 1. Dalam waktu 7 menit, Denny mampu membaca buku cerita sebanyak 140 kata. Untuk membaca 700 kata, waktu yang diperlukan adalah titik-titik. Jadi kita petakan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ini senilai atau berbalik nilai. 140 kata bisa diselesaikan dalam waktu 7 menit. Ini Denny kalau dia membaca. Sekarang kalau 700 kata selesai berapa menit? Sini titik-titik, atau kita ganti dengan X. X inilah yang kita akan cari nanti. Nah, sekarang kita selidiki terlebih dahulu. Kalau kata-katanya banyak, tambah banyak, berarti tambah banyak juga waktunya. Atau sebaliknya, kalau kata-katanya sedikit, waktunya juga tambah sedikit. Kasus seperti itu adalah termasuk perbandingan senilai. Adapun cara kerjanya untuk mencari X-nya adalah tinggal kita kali silang 700 kali 7. Jadi kita cari X sama dengan 700 kali 7. Baru kita bagi dengan 140. Nah, sekarang caranya bagi tinggal kita lihat di bawah ini ada 0, kita hapus. Di atas juga ada, kita harus hapus 1 0 di sini. Angkanya ini sudah kecil, jadi angkanya tambah kecil ini. Kemudian ini 14 dengan 7. 14 bagi 7, 2. Jadi kita perkecil lagi. 7 bagi 7, 1. Sekarang kita sudah bisa kita kali ini. 70 kali 1, 70. 70 bagi 2, 35. Berarti C. Berikutnya, sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Kalau penghuni panti asuhan itu 25 orang, maka persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari? Anggaplah persediaan beras itu adalah 1 karung. Anggaplah ini beras. Kalau beras 1 karung ini dimakan 20 orang, maka habis 15 hari. Kalau tambah banyak yang makan, yaitu 25, tentunya harinya tambah sedikit. Karena yang makan ini beras bertambah. Berarti kasus seperti ini namanya terbalik, berbalik nilai. Jadi di sini anggaplah kita 25 kita petakan dengan X. Inilah yang kita cari. Jadi X sama dengan, kalau ketemukan begini tinggal kita kali ini bagian atas ini 20 kali 15. Lalu kita bagi dengan 25. Sekarang kita tinggal sederhanakan. Kita lihat ini 25 dengan 15. Ini bisa masing-masing dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 15 bagi 5, 3. Ini masih bisa lagi kita sederhanakan. 5 dengan 20. Ini 5 bagi 5, 1. 25, 4. Sehingga angkanya tinggal 4 kali 3, 12. 12 bagi 1, 12. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3. Sebuah mobil dengan kecepatan 80 km per jam dapat menempuh jarak 240 km dalam waktu 3 jam. Jika kecepatan mobil 60 km per jam, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama, jadi ini sama, ini berarti sama-sama menempuh 240 km. Jadi di sini kalau mobil itu kecepatannya 80 km per jam, maka dia hanya butuh 3 jam.
Tapi kalau mobil itu dikurangi kecepatannya, yaitu tinggal 60 km per jam, tentu waktunya ini tambah banyak. Dikurangi kecepatannya, waktunya banyak, berarti ini berbalik nilai. Anggaplah sini X. X ini yang kita akan cari. Sama dengan, berarti ini karena berbalik nilai, di atasnya kita kali, yaitu 80 kali 3. Baru kita bagi 60. Ini ada 0, ini kita hapus saja, ini 0. Kemudian kita sederhanakan ini 6 dengan 3, masing-masing ini bisa dibagi 3. 6 bagi 3 itu 2. 3 bagi 3 itu 1. Tinggal kita kali, 8 kali 1, 8. 8 bagi 2, 4. Jawaban D. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyaknya pekerja yang harus ditambah, jadi ini ditambah adalah titik-titik. Jadi langkah pertama, kita petakan terlebih dahulu untuk kita ketahui apakah ini menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Di sini kita ambil 49 hari menggunakan pekerja 64 orang atau 64 pekerja. Sekarang harinya diperkecil, yaitu 28 hari. Berarti di sini kalau harinya kecil tentu pekerjaannya harus banyak. Berarti ini masuk berbalik nilai. Anggaplah kita ganti X di sini yang kita akan cari. Kalau dia berbalik nilai berarti di atasnya dikali. 49 kali 64. Lalu kita bagi dengan 28. Lalu kita sederhanakan. Ini bisa kita bagi dengan 4. 28 bagi 4, 7. Karena 7 kali 4, 28. 64 bagi 4, 16. Ini masih bisa lagi kita sederhanakan. 7 dengan 49. Masing-masing kita bagi 7. 7 bagi 7, 1. 49 bagi 7, 7. Karena 7 kali 7, 49. Sekarang sudah bisa kita kali. 7 kali 16, lalu bagi 1. Jadi tetap ini hasilnya 16 kali 7. 16 kali 7, kita kali susun ini. 7 kali 6, 42, simpan 4. 7 kali 1, 7, tambah 4, 11. Lalu kita perkurangkan dengan 64. Kenapa? Karena di sini pekerjanya sudah ada, ini adalah 64 orang. Tinggal kita tambahkan, tinggal kita cari tambahannya. Berarti 112 kurang 64 sama dengan 48. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyaknya bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km adalah titik-titik. Jadi pertama-tama kita petakan terlebih dahulu. Kalau 80 km bensin habis 4 liter. Sekarang kalau 200 km tentu bensin tambah banyak. Jaraknya bertambah, maka bensinnya juga bertambah. Berarti kasus seperti ini adalah perbandingan senilai. Kita anggap di sini adalah X yang kita cari. Jadi X sama dengan, kita kali silang ini, 200 dengan 4 kita kali, yaitu 200 kali 4. Lalu kita bagi dengan 80. Sekarang kita hilangkan ini, 0. Tinggal 8 dengan 4 bisa juga ini kita sederhanakan. Bagi 4 ini 8, 2. Bagi 4 ini 1. Tinggal kita kali 20 kali 1, 20. 20 bagi 2, 10. Berarti sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kue. Banyaknya kue yang dapat dibuat oleh toko selama 12 hari adalah titik-titik. Sekarang petakan terlebih dahulu.
Kalau 8 hari, ini banyaknya kue yang diselesaikan adalah 240. Nah, sekarang kalau 12 hari, tentu tambah banyak kue yang dibuat. Tambah banyak di sini harinya berarti tambah banyak juga kuenya. Berarti ini masuk perbandingan senilai. Kita cari X-nya. Nah, berarti ini kita tinggal kali silang 240 kali 12. Lalu kita bagi dengan 8. Kita sederhanakan. Kita bagi 4 ini 8 bagi 4. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3. Nah, sekarang tinggal 240 ini 240 bagi 2, jadi masing-masing bagi 2. Ini 2 bagi 2 1, 240 bagi 2 120. Nah, ini tinggal kita kali 120 kali 3, 360. Berarti jawabannya adalah C. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.